Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Reni Alfianti, NIM 2152040, paralel IP1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peran pemerintah dalam bidang pertanian yang sesuai dengan makna pemerintahan sebagai gagasan. Nah, sebelumnya, jika kita lihat atau kita amati dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar itu terdapat banyak sekali masalah-masalah yang kerap kali terjadi, terutama dalam bidang pertanian. Ada beberapa masalah-masalah atau kendala yang sering dialami oleh para petani. Seperti contohnya itu masalah irigasi atau pengairan, kemudian tanaman yang terkena hama sehingga mengakibatkan gagal panen. Nah, dari semua masalah itu pasti diperlukannya adanya solusi atau jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jika saya mengamati lagi terkait dengan masalah yang terjadi, yaitu masalah irigasi, itu masih banyak sekali daerah-daerah yang terkendala akan hal itu. Hal itu diakibatkan mungkin karena daerahnya yang kurang akan air, atau bisa juga karena belum memanfaatkan air secara maksimal. Nah, dalam hal ini pemerintah harus turun tangan untuk memberikan bantuan kepada para petani. Selain itu juga melakukan binaan dan arahan kepada para petani. Bantuan yang diberikan itu bisa berupa teknologi inovasi pengembangan infrastruktur panen air melalui pemanfaatan air dan sungai. Kemudian juga untuk masalah tanaman yang terkena hama itu bisa hama wereng atau hama walang sangit yang mengakibatkan gagal panen. Nah, biasanya di sini itu petani apabila belum bisa mengatasinya atau belum bisa atau kesulitan dalam mencari jalan keluar, itu para petani mengadakan perkumpulan atau rapat yang dihadiri oleh para petani. Tujuannya itu untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi di dalam pertanian, yang kemudian nanti hasilnya akan dilaporkan kepada PPL atau penyuluh pertanian lapangan untuk diberikan arahan binaan. Tetapi apabila hamanya itu terlalu banyak, maka pemerintah akan memberikan bantuan berupa subsidi obat. Nah, selain itu, di dalam pertanian itu pasti diperlukannya modal. Yang modalnya itu akan dipergunakan untuk kebutuhan pertanian. Seperti salah satunya itu kebutuhan dalam pembelian pupuk. Nah, dalam hal ini para petani itu bisa mendapatkan modal dengan cara menabung dari hasil perkumpulan-perkumpulan yang mereka laksanakan. Nah, kemudian dari pernyataan-pernyataan tersebut terkait dengan masalah yang terjadi dalam bidang pertanian, apabila dikaitkan dengan materi yang sudah saya pahami, yaitu materi tentang pengertian pemerintahan sebagai gagasan, itu terdapat beberapa pengertian. Yang pertama yaitu pengertian pemerintahan adalah pergaulan hidup bersama. Maksudnya di sini adalah pemerintah itu tidak hanya formalitas atau aktivitas perkantoran yang sibuk dalam mengurusi administrasi atau diri sendiri yang mereka laksanakan, tetapi di mana pemerintah itu harus hadir untuk berkumpul, berasosiasi, membangun kolektivitas yang digunakan untuk kepentingan orang banyak, sehingga dapat diharapkan pemerintah itu bisa mengambil suatu kebijakan. Sebagai contoh tadi itu membentuk PPL dan juga kelompok tani. Itu dengan adanya kedua pembentukan tersebut dapat diharapkan bahwa pemerintah bisa mendengarkan keluh kesah yang dirasakan oleh para petani, sehingga pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan. Untuk pengertian yang kedua yaitu pemerintah sebagai kebajikan manusia untuk kepentingan manusia. Maksudnya di sini adalah bahwa
setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus mendatangkan manfaat bagi setiap warganya. Sebagai contoh tadi yaitu pembentukan PPL oleh pemerintah itu dengan maksud untuk memberi arahan dan binaan. Selain itu juga dapat memberikan bantuan, bisa berupa subsidi obat atau dengan teknologi inovasi pengembangan infrastruktur panen air melalui pemanfaatan air dan sungai. Nah, dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendatangkan manfaat, yaitu untuk meningkatkannya hasil pertanian. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintahan dimaknai sebagai bentuk pembebasan. Nah, di sini itu terdapat dua hal yang harus dibebaskan oleh pemerintah. Yang pertama itu adalah pembebasan dari rampasan elit. Yang dimaksudkan di sini adalah rampasan tengkulak atau bisa dikatakan dengan rentenir. Hal itu dikarenakan mungkin para petani yang kekurangan modal, yang mau tidak mau mereka harus meminjam kepada para tengkulak. Tetapi hal itu dapat dicegah, yaitu dengan seperti yang dicontohkan tadi, para petani menabung dalam setiap perkumpulan rutin tersebut, sehingga mereka memiliki modal sendiri tanpa meminjam kepada para tengkulak. Terus yang kedua yaitu pembebasan dari negara. Maksudnya di sini yaitu pembebasan dari birokratik. Dalam hal ini itu diharapkan agar pemerintah itu dapat mengendalikan birokratik, supaya birokratik itu bisa melayani masyarakat seperti dicontohkan dengan melakukan PPL agar bisa dekat dengan rakyat. Begitu juga dengan pemerintah. Hal itu supaya PPL bisa membagikan ilmunya kepada masyarakat secara luas demi untuk meningkatkan hasil pertanian. Kemudian yang keempat yaitu pemerintahan sebagai sarana pembentuk rakyat menuju warga atau transformasi dari rakyat menuju warga. Maksudnya di sini adalah bahwa pemerintah itu merupakan kedaulatan rakyat karena dipilih oleh rakyat. Kemudian ditransformasikan menjadi warga, di mana warga itu merupakan pemilik absah negara, yang mana warga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yaitu melalui fungsi utama sebagai pengaturan, proteksi, dan pelayanan. Kemudian yang kelima yaitu pemerintahan sebagai ekonomi. Nah, dalam hal ini itu berangkat dari kata oikonomia rumah tangga. Jadi menyamakan pemerintah itu dengan manajemen rumah tangga. Tetapi di sini pemerintah bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata, tetapi dalam praktiknya itu mengenai bagaimana pemerintah harus mensejahterakan warganya. Sebagai contoh tadi yaitu pemerintah dalam memberikan bantuan subsidi itu dengan maksud untuk memberikan kesempatan berusaha kepada para petani dalam meningkatkan hasil pertanian. Kemudian yang keenam yaitu pemerintahan sebagai transformasi dari manusia menjadi rakyat kemudian menjadi warga. Nah, maksudnya di sini itu adalah bahwa dalam hal ini cara pemerintah itu mengubah manusia menjadi rakyat itu yang merupakan pemilik pemerintah menjadi warga atau yang merupakan pemilik negara, yaitu dengan cara pemerintah itu mendengarkan keluh kesah rakyat atau biasa disebut dengan suara rakyat. Sebagai contohnya yaitu sekelompok tani yang mengadakan rapat untuk membicarakan kesulitan atau kendala yang sering dialami oleh para petani, yang kemudian dilaporkan kepada pihak PPL, yang pada akhirnya PPL itu terjun langsung ke lapangan untuk memberikan arahan ataupun bantuan-bantuan, misalnya itu bantuan subsidi tadi. Nah, hal itu berarti pemerintah sudah mendengarkan suara rakyat, atau bisa dikatakan dengan pemerintah itu sudah memberikan
salah satu pelayanan-pelayanan yang ada. Kemudian yang ketujuh yaitu pemerintah itu sebagai pengaturan, perlindungan, dan pelayanan terhadap warga. Maksudnya di sini adalah bahwa pemerintah itu memberikan proteksi atau perlindungan, pengaturan atau otoritas, dan pelayanan kepada warga itu dengan tujuan agar warganya itu dapat bermartabat, mempunyai kesamaan atau disebut dengan equality before the law. Selain itu juga terdapat kesetaraan di depan hukum dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama sebagai pemilik negara. Nah, maksud dari pemerintah memberikan fungsi-fungsi tadi itu terkait dengan pengaturan, proteksi, dan pelayanan. Yang pertama yaitu pengaturan atau otoritas. Sebagai contoh tadi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pemerintah itu memberikan arahan atau binaan kepada para petani dalam kesulitan yang dialami oleh petani. Kemudian proteksi atau perlindungan. Sebagai contoh yaitu melindungi petani dari jerat tengkulak atau disebut dengan rentenir tadi. Dan juga memberikan perlindungan kepada para petani agar hasil pertanian itu tidak gagal panen. Contohnya itu dengan pemberian bantuan berupa subsidi. Dan yang terakhir yaitu pelayanan. Sebagai contoh yaitu pemerintah memberi kesempatan para petani itu untuk mengeluarkan keluh kesah yang terjadi dalam pertanian. Kemudian pemerintah mengeluarkan pelayanan berupa bantuan atau bisa juga dengan berupa arahan-arahan. Nah, dengan semua yang telah disampaikan ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah itu sudah sesuai dengan apa yang telah dibutuhkan oleh rakyat. Pemerintah bukan hanya sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi pemerintah itu sangat melayani rakyatnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena saya sendiri juga masih belajar. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.